Saya mau balas komentar orang melalui VT ini di usulan saya pembuatan film untuk kasus 9798 agar pelakunya itu tertangkap. Lalu dia menjawab di situ, coba aja kalau berani Mbak, ya kira-kira pelakunya, korbannya siapa aja, berani enggak? Kalau yang kasus Vina Cirebon, pelakunya kok kuli bangunan semua. Soal kuli-kuli bangunan, kita makanya perfilman itu yang bermanfaat. Ya, kalaupun Anda itu yang komen katanya Mbak bikin aja sendiri ya, bikin aja sendiri. Nah, persetujuannya Keminfo bagaimana? Oke, saya mau bikin sendiri walaupun itu filmnya istilahnya film pendek, film amatir ya. Saya bisa kok. Ya, saya bisa menuliskan itu ya, tentang skenario itu. Pertama, skenario pembakaran gedung Kejaksaan Agung ya. 2 kali Indonesia mengungkap yang namanya harta milik negara ini di tangan cendana 2 kali. Pertama, kasus pertanahan yang ada di Pulau Jawa menyatut anaknya Soeharto yang pertama, itu Kejaksaan Agung kita pada waktu itu masuk berkas ke sana, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung kita dibakar. Siapa pelakunya? Kuli bangunan. Kalau soal kuli bangunan ya, tersangka utamanya kedapatan enggak sampai sekarang. Pokoknya rekayasa yang namanya para pejabat, oknum-oknum, polisi, Polri tahun-tahun lalu itu hebat ya. Indonesia, rekayasa kehidupan Indonesia itu paling hebat. Itu pertama. Kedua, mengungkap yang namanya kasus-kasus yang namanya kemarin soal Senayan, kemudian soal yang namanya pertanahan juga kasus BLBI, kemudian ini mengungkap kasus-kasus masalah perebutan yang namanya Taman Mini, kemudian yang namanya satu lagi tuh tanah yang di sebelah Bogor sana ya. Itu pun Kejaksaan Agung kita dibakar ya. Kalau seandainya ada izin dari Keminfo ya, kita membuat perfilman itu agar kasus-kasus ini terungkap seperti kasus Vina ya. Alangkah hebatnya ya. Boleh dong kasih izin kita membuat film itu. Kalau soal tulis menulis naskah, ini orangnya yang pertama. Kejaksaan Agung dibakar sebelum pemilu 2019 lalu karena mengungkap kasus-kasus harta milik negara ini ada di tangan cendana pula. Ya. Jadi kita harus membuat film itu. Korbannya siapa? Kuli bangunan. Soal korban mengorban itu limpahkan saja kepada orang yang lemah. Sementara pejabat dan penguasa yang kuat berbuat semena-mena. Ketiga, kasus Munir. Seorang aktivis buruh, aktivis seluruh rakyat Indonesia yang mewakili suara-suara rakyat ya. Seorang aktivis yang namanya Munir diracun di yang namanya pesawat. Yang dikorbankan siapa? Seorang pramugari digebukin, dipaksa untuk yang namanya mengakui bahwa dialah yang pelakunya, ya kan? Itu harus diangkat bro, kalau bisa, ya. Saya mohon Keminfo ini membuka telinganya lebar-lebar, walaupun Keminfo itu mau dari PDI kek, mau dari Nasdem kek, mau dari PAN kek, buka telinga, halo, buka telinga itu semua, ya. Supaya kenapa? Kasus yang namanya Jessica, masalah kopi itu aja bisa terungkap pelakunya siapa. Ataukah kita harus juga menulis-nulis supaya buku sebanyak-banyaknya dijual agar itu diangkat? Siapakah yang berani kira-kira pejabat atau Kapolri atau seorang jaksa di Indonesia yang bernyali bajah ketika kita akan membuatkan perfilman itu atas persetujuan yang namanya Keminfo? Ya. Persetujuan Keminfo. Siapakah kira-kira yang akan menjadi pejuang rakyat Indonesia ini yang benar-benar 100% Kejaksaan Agung yang bernyali bajah
Itulah Rambo buat saya, bukan Rambo Hello Kitty. Ya, jadi itulah orang-orang yang saya angkat jempol buat orang kalau punya seorang jaksa bisa mengangkat kasus-kasus ini. Kenapa selalu orang-orang yang rendah yang dilibatkan jadi tumbal-tumbal para pejabat, tumbal-tumbal para penguasa? Satu Munir, ya kedua. Ketiga, kasus Marsina, seorang buruh yang mempertaruhkan yang namanya gaji buruh, minta upah buruh. Itu kasus keempat, merinding bulu kudus saya, ya. Kalau memang Kemenpo itu memberikan izin, ayolah. Kasus Marsina yang dari Jawa Timur, ya, wakil buruh seluruh rakyat Indonesia ini yang meminta upah itu dinaikkan. Bisa juga dibuat film agar pelaku utamanya itu skenario ya yang menumbalkan orang lain itu bisa terungkap. Kalau soal yang kenapa kuli bangunan, kenapa si A si B orang-orang rendah yang jadi korbannya, yang udah dijamin pakai uang keluarganya sama mereka itu bisa terungkap, bro. Ya, agar ini tidak terulang kembali. Ayo bersuara dong. 02 Anda bisa komen di sini, komentar di sini, silakan. Titipkan komentar di sini apabila Anda setuju. Ya. Di kolom komentar ini. Ya. Kira-kira kalau Anda komentar-komentar di situ seperti itu, ya, pelakunya ayo dong, Mbak aja bikin. Oke. Asalkan kita ada yang namanya izin yang dari Kemenpo. Kemenpo berpihak kepada rakyat dong. Jangan berpihak kepada pejabat. Agar kasus-kasus ini, ya, soal tulis menulis naskah tersebut pasti banyak orang yang tahu, ya. Kita bantunya dan Anda di situ sebagai pemerannya mau Anda sebagai pemerannya di situ, ya, yang komen bikin aja Mbak sendiri, ya. Ya, oke. Anda di situ sebagai pemerannya, ya. Saya tarik Anda. Kalau Anda minta saya yang bikin film tersebut. Kasus-kasus Marsina seorang buruh, ya, kasus-kasus yang namanya Kejaksaan Agung ketika rakyat Indonesia ini dikuasai otoriter, hak-hak rakyat diambil menjadikan milik pribadi, kemudian disuruh kembalikan kejaksaan lah, yang siapa yang merekayasa hasil TKP, hasil ini pemeriksaan dan sebagainya, itu siapa saja dan siapa saja yang mengungkapkan ke media sosial itu wawancara dengan media sosial yang menyatakan bahwa kelalaian orang kuli bangunan, yang juga korban-korban penculikan semua kuli bangunan yang ini, kemudian juga yang kasus Munir juga itu orang lain juga jadi korbannya sebagai tumbal mereka pejabat yang berkuasa. Tapi ingat bro, ya kata-kata yang kemarin itu, yang kuat bisa berbuat apa saja, yang lemah akan menderita. Itu betul adanya. Kalau ini dia menjadi pejabat, dia menjadi pemimpin, betul adanya. Ya, ada pula di situ komen, Anda belum membuat film aja Anda udah hilang. Inilah Indonesia. Ya, kita pejuang ideologi, ya, pejuang ideologi untuk mempersatukan kedaulatan kita agar kita bisa melawan orang-orang oknum-oknum pejabat yang menindas rakyat kecil. Itu bro, ya. Jangan sampai kenapa kita ini digenggam lagi seperti 32 tahun masa silam. Kita yang bunyi sedikit hilang. Wih, negara ini bukan negara PKI lagi bro. Ya. Bisa kan negara Indonesia kita ini menciptakan republik, benar-benar republik. Katanya Indonesia ini udah merdeka. Tapi ada orang sedikit komentar tentang pejabat, ditangkap. Berarti Indonesia belum merdeka. Lawan kita semua rakyat Indonesia ini, para pejuang-pejuang, bukannya orang asing, Jepang, Belanda dan sebagainya. Pejabat kita sendiri yang kita lawan. Ya toh? Ayo bunyi lagi konten yang komen di situ. Bunyi lagi. Apa yang harus saya jawab? Bisa dong Mbak dijawab. Bisa dong Mbak buat film sendiri. Anda akan saya tarik. Kalau memang Anda menginginkan saya yang membuat film, Anda pelakunya, pemeran utamanya. Itu. Bagaimana? Setuju? Salam NKRI, salam pagi buat rakyat Indonesia. Ya, ingat, lawan musuh Indonesia sekarang ini bukannya Belanda dan Jepang, tapi pejabat-pejabat yang maling tambang kita, agar Indonesia selalu menderita. Salam waras. Oke?
Jangan lupa itu. Komen lagi Anda di situ ya.